Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 294. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Setelah berita tentang restoran Kristal keluar, banyak orang menertawakan Anda dan Ariel, dan juga mengatakan bahwa insiden itu sengaja ditujukan kepada Anda. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Itu dapat dipilih pada ulang tahun pernikahan Anda. Saya tidak berharap bahwa protagonisnya adalah Anda. Jika mereka yang membaca lelucon itu tahu, mereka akan cemburu, kata Jerry sambil tersenyum masam. Dia juga salah satu dari mereka yang menonton lelucon. Dan suasana hatinya saat ini dapat mewakili sebagian besar orang yang menonton kesenangan malam itu. Dia tidak pernah peduli dengan mata orang luar. Dan aku juga tidak, kata Kaori. Tapi kamu memiliki suami yang sangat baik. Tidakkah kamu ingin orang lain mengetahuinya? Jerry bertanya dengan bingung. Jika itu dia ingin membiarkan Ariel pergi ke mall untuk bermain piano setiap hari. Dan dia hanya akan diam-diam berdiri di samping Ariel. Nikmati saja tatapan iri para wanita itu padanya. Kaori menggelengkan kepalanya. Identitas asli Ariel belum diberitahukan kepadanya sejauh ini. Jadi Kaori merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dan hal-hal ini harus dengan syarat dia menyembunyikan identitasnya. Bagaimana Kaori bisa mempublikasikan hal-hal ini dengan begitu keras? Aku takut seseorang akan merampasnya dariku, kata Kaori. Jerry mengangguk. Yang masuk akal. Karena masih banyak wanita muda dari keluarga kaya yang mencari Ariel di internet. Dan memberitahu mereka bahwa Ariel adalah pangeran piano yang mungkin melanggar ambang batas keluarga Wijaya. Pada saat ini, Julius tiba-tiba bergegas ke ruang tamu dengan panik. Dan berkata kepada Kaori, "Kaori, cepat dan sembunyi di kamar." Kaori buru-buru berdiri dan bertanya, "Ada apa?" Ikram ada di sini. Julius menggertakkan giginya dan berkata, dia tidak menyangka bahwa dia menemukan tempat yang begitu terpencil. Dan Ikram dapat menemukannya dengan sangat cepat. Ekspresi Kaori berubah. Dan dia akan pergi ketika dia mendengar suara Ikram mencapai telinganya. Aku masih ingin bersembunyi. Apakah itu berguna? Julius memandang Ikram dengan waspada di depan Kaori. Dan berkata, Ikram, apa yang kamu coba lakukan? Seorang pria besar, apakah kamu ingin mempersulit wanita? Ikram memandang Julius dengan jijik dan beraninya kau mencampuri urusanku. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Tangan dan kaki Julius menjadi lemah. Bagaimanapun juga dia adalah orang biasa. Menghadap Ikram, orang kaya kedua, generasi Pulau Batuan Dasar. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk jadi lawannya? Dan Ikram juga membawa beberapa bawahan. Jika orang-orang ini mengambil tindakan, Julius tidak punya pilihan selain dipukuli. Aku hanya apa? Lihat wajahmu yang tidak berguna. Kakimu melunak ketakutan. Cepat buru-buru pergi. Kalau tidak tinjuku tidak akan punya mata. Ikram mencibir. Ini adalah lawan yang normal. Bagaimana orang bisa melihatnya dan tidak takut? Julius berdiri di depan Kaori dan tidak berencana untuk pergi. Ini adalah tugas yang diberikan Ariel kepadanya. Dan itu juga merupakan kesempatan baginya untuk mencapai kesuksesan. Karena telah memilih untuk berdiri di sisi berlawanan dari Ikram, maka masalah ini harus dipatuhi sampai akhir. Kecuali aku berbaring. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah ingin menyakiti Kaori. Julius mengertakkan gigi dan berkata. Ikram tertawa ketika mendengar ini. Bukankah mudah bagi pria bodoh ini untuk berbaring? Kamu akan mati. Aku akan memenuhi permintaanmu. Setelah Ikram selesai berbicara, dia mengangkat tangannya. Beberapa bawahan di sekitarnya berjalan menuju Julius dengan penuh semangat. Julius sangat gugup sehingga wajahnya menjadi pucat. Sejak dia meninggalkan masyarakat, dia tidak pernah berkelahi dengannya. Dan perkelahian di sekolah hanya kecil. Dan tidak akan benar-benar menyakiti siapapun. Tetapi dia tahu bahwa penjahat seperti Ikram ada di sana, sama sekali tidak ada belas kasihan. Kamu sampah. Tidak layak untuk menyerang semua saudara.
Kamu dapat memilih satu. Setelah beberapa orang berjalan di depan Julius, mereka berkata sambil tertawa. Melihat beberapa orang besar, bahkan jika dia memilih mereka dengan santai, Julius tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Aku ingin memanggil polisi, kata Julius. Salah satu dari mereka meninju wajah Julius. Dengan jijik, dia berkata, kamu benar-benar idiot. Julius merasa wajahnya terbakar oleh rasa sakit, dan langsung membengkak. Perbedaan kekuatan tempur semacam ini membuatnya tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Namun, dia masih bersikeras berdiri di depan Kaori. Jerry, jangan pergi terlalu jauh, kata Julius. Aku dilahirkan untuk melakukan hal-hal yang boros. Apakah kamu tidak tahu orang macam apa aku ini? Jangan main-main denganku. Kalian, pukul dia sampai mati, kata Ikram. Dengan perintah Ikram, beberapa preman tidak berani lagi menggoda Julius. Mereka memukul bersama dan menghajar Julius hingga jatuh. Julius merasa bahwa dia telah mengalami siksaan dan rasa sakit seperti neraka. Dan dia belum pernah dipukuli seperti ini dalam hidupnya. Kaori mendengar tangisan menyakitkan Julius, dan berkata kepada Ikram, cepat dan suruh orang-orangmu untuk berhenti. Apa yang kamu coba lakukan? Ikram adalah playboy generasi kedua. Dan dia terbiasa menjadi sombong di balik Pulau Sarana untuk menghadapi lawan. Seperti untuk memohon belas kasihan. Tidak memperhatikannya sama sekali. Apa buru-buru? Orang ini ingin menjadi pahlawan. Aku harus memuaskannya dan memberitahunya sifat sampahnya. Kata Ikram bangga. Melihat tangisan Julius semakin lemah. Kaori ingin mendorong para penjahat itu pergi. Tapi kekuatannya lemah dan tidak ada yang berhasil. Ketika Julius sekarat, Ikram berkata, sudah hampir sampai. Sampah semacam ini akan mati jika kamu bertarung lagi. Setelah beberapa preman berhenti, Ikram berjalan ke arah Julius dan berkata sambil mencibir, sebelum kamu mau, untuk menjadi pahlawan lain kali, timbang dan ukur kemampuanmu sendiri. Sampah sepertimu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat sepatuku. Kamu masih ingin jadi pahlawan di depanku. Hidung Julius memar. Wajahnya memar bengkak. Tubuhnya memiliki memar yang tak terhitung jumlahnya. Dan tubuhnya telah runtuh ke titik di mana dia bahkan tidak bisa berdiri. Ikram, kamu akan menyesalinya. Julius berkata lemah. Ikram menendang kepala Julius. Meludahkan seteguk dahak pada Julius. Dan berkata dengan nada mengutuk, saya menyesalinya. Anda harus berdiri dan berbicara. Mata Julius menjadi gelap. Dan dia pingsan. Ikram bahkan tidak melirik Julius. Memandang Kaori dari atas ke bawah. Dan berkata, ini benar-benar tidak buruk. Meskipun kamu dirusak. Untuk memberitahu suamimu nasib menyinggungku. Aku tidak keberatan melawanmu selama 300 putaran di depannya. Mendengar kalimat ini, Kaori panik. Berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Semua orang sudah dewasa. Bukankah apa yang saya katakan tidak cukup jelas? Laki-laki Anda memprovokasi saya. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Saya mau dia untuk melihat bagaimana aku memainkanmu. Ikram berkata sambil mencibir. Ikram mengeluarkan ponselnya dan melanjutkan. Sebelum itu, saya akan memberinya kejutan. Dia membuat panggilan video. Dan Ariel muncul di layar. Kaori melihat Ariel berlumuran darah. Dan air mata mengalir, umumnya. Ariel tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Ketika dia melihat Kaori di ponsel Ikram, dia merasakan perasaan yang menyayat hati. Bagaimana Ikram bisa menemukan Kaori begitu cepat? Ariel, istrimu ada di depanku sekarang. Kamu perhatikan aku. Bagaimana aku harus bermain dengannya? Haruskah aku melatihnya di sini dulu? Atau membiarkanmu melihat bagaimana dia berjuang di depanmu? Ikram berkata dengan senyum puas. Sekarang Ariel dan Kaori adalah dua semut di tangannya. Dan dia bisa bermain dengan mereka sesuka hati. Ikram, jika kamu berani main-main, aku akan membunuhmu. Ariel berkata dengan marah. Ikram menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dan berkata, sampah, lihat kebajikan macam apa yang kamu miliki. Kamu membunuhku seperti kamu sekarang. Ini lelucon. Apa yang kamu inginkan? Selama kamu membiarkannya pergi.
Aku akan menjanjikan segalanya. Ariel N berkata dengan mendesak. Selama Kaori tidak terluka, dia akan melakukan apa saja. Jika tidak, jika kamu membiarkan dia patuh, kamu akan menghemat energiku jika kamu mematuhiku. Jika tidak, aku tidak sengaja menyakitinya, yang akan berakibat buruk, kata Ikram. Mata Ariel dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya, berdiri, dan kemudian berlutut di depan telepon dengan keras. Ikram, aku mohon, lepaskan dia. Ariel menundukkan kepalanya dan berkata, melihat adegan ini, Kaori terus menggelengkan kepalanya. Dia berlutut. Bagaimana dia bisa berlutut? Ariel, bangun. Mengapa kamu berlutut untuk sampah semacam ini? Kaori menangis tanpa henti. Merasa napasnya sakit. Bersambung.